Halo pemirsa, senang sekali saya Gelornata bisa kembali menjumpai Anda dalam segmen Pilkada, khusus Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan berikut ini beritanya untuk Anda. Pemirsa, berita pertama, Bawaslu Republik Indonesia masih menemukan tahapan coklit atau pencocokan dan data pemilih yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Salah satunya petugas pemutakhiran data pemilih atau PPDP yang tidak melakukan kunjungan dari rumah ke rumah, namun dapat menyelesaikan data pemilih. Bawaslu masih menemukan tahapan pilkada, yakni pemutakhiran data pemilih tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Menurut Bawaslu, para petugas PPDP yang diterjunkan, beberapa diantaranya tidak mendatangi rumah-rumah warga calon pemilih. Akibatnya data ditampilkan masih banyak yang seharusnya sudah dicoret, namun masih ada dalam daftar. Selain itu ditemukan pula data warga yang seharusnya masuk data pemilih tidak dicatat. Bawaslu berharap Komisi Pemilihan Umum atau KPU segera melakukan perbaikan sehingga data pemilih yang ditampilkan nantinya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Memang ada beberapa catatan kami terkait dengan misalnya belum semua rumah itu didatangi oleh petugas, sehingga kita tidak bisa memastikan apakah rumah itu benar-benar sudah dicoklit atau tidak. Kemudian data-data pemilih yang tidak memenuhi syarat yang mestinya sudah dihilangkan dan dulu terjadi di pemilu 2019 masih ada yang masuk, termasuk pemilih yang memenuhi syarat yang harusnya sudah masuk di daftar pemilih tambahan dan seterusnya itu belum masuk misalnya. Setelah Partai Gerindra dan PAN, kini giliran Golkar secara resmi merapat ke Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa di Pilkada Surakarta. Alhasil kini PKS praktis sendirian. Namun PKS masih optimis membentuk poros baru untuk melawan Gibran. Dukungan resmi Partai Golkar, Gerindra, dan PAN kepada pasangan Gibran Teguh semakin menguatkan potensi calon tunggal di Pilkada Surakarta dari jalur partai. Hanya Partai Keadilan Sejahtera atau PKS satu-satunya partai yang berupaya melawan Gibran di Pilkada Surakarta. Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPD PKS Surakarta, Sugeng Rianto, optimis PKS memiliki peluang membentuk poros baru untuk melawan Gibran. Pleno DPD PAN Kota Surakarta. Fakta lapangannya banyak pendukung parpol yang sekarang sudah ngasih rekom ke Gibran itu, yang mereka nggak mau sebenarnya partainya itu mengirimkan rekomnya ke Gibran gitu. Nah, apakah kemudian parpol itu nggak mempertimbangkan aspek ini? Gitu. Yang nanti akan berakibat tentu di pertama pilkada sendiri, yang kedua di pemilu legislatif 2024. Mereka kan menghadapi problem eksistensi partai nanti di 2024. Nah, hal semacam ini kita jadikan sebagai penguat untuk peluang dibukanya kembali celah parpol itu mengalihkan dukungan, membangun koalisi bersama dengan baik. Pemirsa, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi berharap seluruh warga dapat berpartisipasi di Pilwalkot Semarang pada Desember mendatang. Salah satunya dengan menjaga keamanan dan kenyamanan dalam menyalurkan hak pilih. Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi saat membuka rakor operasi Candi Mantap yang digelar di salah satu hotel di Semarang. Selain itu juga hadir dalam rakor pengamanan tersebut yakni Ketua Partai Politik, pimpinan OPD, Camat Sekota Semarang, jajaran TNI Polri, serta KPU dan Bawaslu Kota Semarang. Pada Pilwalkot Semarang kali ini, Hendrar Prihadi merupakan calon tunggal, namun ia tetap berharap agar seluruh warga menggunakan hak pilihnya. Untuk itu, paguyuban dan peran aktif seluruh pihak mulai dari pemerintah, pelaksana pemilu, TNI Polri, serta partai politik sangat diperlukan. Selain itu, keamanan serta kenyamanan bagi seluruh warga bangsa dalam menyalurkan hak demokrasinya di TPS akan menjadi faktor penting penentu jumlah partisipasi pemilih. Para pejabat Polres. Upaya-upaya yang sedang dilakukan Pak Kapolrestabes tadi tidak hanya untuk bisa menjaga Pilwalkot itu berjurdil, langsung umum, bebas rahasia, jujur, adil, dan juga aman. Dulu yang itu selalu dilakukan dan alhamdulillah selalu berhasil. Jadi tepuk tangan buat TNI, Polri yang selalu mengawal perkara ini termasuk teman-teman korban tidak.
Duet petahana Agus Bastian dan Yuli Hastuti mendeklarasikan diri kembali maju dalam Pilkada Kabupaten Purworejo 2020. Duet ini didukung oleh 3 partai, yakni Demokrat, Golkar, dan PKS. Deklarasi yang bertepatan dengan momentum Hari Kemerdekaan ini dihadiri para petinggi dan pengurus ketiga partai pengusung, kader partai dan para pendukung. DPC Partai Demokrat Kabupaten Purworejo menjelaskan pengusungan duet petahana karena keduanya dinilai cukup baik memimpin dan diharapkan dapat melanjutkan pembangunan di Kabupaten Purworejo. Untuk menggait hati pemilih di periode kedua ini, peningkatan SDM menjadi janji utama dari kampanye dengan mengadakan berbagai pelatihan agar SDM dari Kabupaten Purworejo mampu bersaing di dunia kerja. Selain itu ada berbagai proyek strategis nasional seperti pengembangan kawasan Badan Otorita Borobudur, mega proyek Bendungan Bener, dan Bandara Internasional Yogyakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Kami berharap pasangan ini bisa melanjutkan pembangunan di Kabupaten Purworejo. Harapan kami dan aspirasi dari masyarakat Purworejo bahwa Purworejo butuh sosok pemimpin yang betul-betul amanah, yang bisa membuat Purworejo lebih baik lagi, dan tentunya harapan kami supaya masyarakat Purworejo bisa menjadi lebih sejahtera. Pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota dari jalur independen, Bagio Wahyono dan FX Suparjo, menepis isu bahwa mereka merupakan boneka paslon Gibran Teguh. Senada dengan Bajo, Gibran juga menyangkal isu tersebut. Paslon jalur independen Bajo menyangkal bahwa mereka merupakan paslon settingan alias boneka pada Pilkada Surakarta 2020 mendatang. Mereka menegaskan bahwa pencalonan Bajo merupakan aspirasi para relawan yang tergabung dalam organisasi masyarakat bernama Tikus Piti. Senada dengan hal tersebut, bakal calon wali kota Surakarta dari PDIP, Gibran Rakabuming Raka juga menepis anggapan tersebut. Menurutnya, isu itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Segalanya itu ya dilalui, artinya karena filosofi kita, sembilan kita itu kan nguruk tanpa polo, menang tanpa ngasal ke sekti tanpa jadi. Nah sampai saat ini kan kita sepi banget lah, bisa sampai masuk ke verifikasi administrasi lolos gitu, ini perpak ini itu luar biasa. Independen kan tidak semudah itu, sulit sekali memang kita tidak kan masuk di lubang jarum ini. Bisa dihambat lagi banyak. Pasangan baju itu sudah ada sebelum saya daftar. Pasangan apa boneka gimana? Ya enggak, itu narasi-narasi yang jahat. Enggak ada seperti itu. Semua warga Solo yang mau maju itu kan semuanya maksudnya mempunyai hak yang sama. Namanya demokrasi ya seperti itu. Nggak ada yang seperti itu. Pemirsa, sekian segmen Pilkada kali ini. Saya Glorinata pamit undur diri. Sampai jumpa.